warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ikma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu bab materi biologi SMA kelas 10, yaitu bab virus. Adapun subbab yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada 3. Yang pertama, sejarah penemuan virus. Yang kedua, ciri dan struktur virus. Dan yang ketiga, reproduksi virus. Hampir semua orang pasti pernah mendengar istilah virus. Virus seringkali diasosiasikan dengan jenis penyakit yang sangat menakutkan. Anggapan yang demikian memang juga ada benarnya, mengingat terdapat beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh virus dan masih sulit untuk diobati. Seperti halnya virus yang sedang mewabah di hampir seluruh dunia saat ini, yaitu virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Dan pernahkah kamu menderita penyakit influenza? Bagaimana kondisi tubuhmu saat itu? Pusing, demam, atau hidung berair? Biasanya, jika salah satu anggota keluargamu terkena penyakit influenza, maka kemungkinan besar anggota keluargamu yang lain juga akan tertular. Bagaimana sih cara penularannya? Mengapa hal itu terjadi? Penyakit influenza ini termasuk jenis penyakit yang dialami banyak orang. Penyakit influenza ini sangat mudah sekali menular, terutama melalui udara. Penyakit influenza termasuk satu dari sekian banyak jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus tidak hanya menginfeksi manusia saja, akan tapi juga dapat menginfeksi organisme hidup yang lainnya, seperti halnya hewan dan tumbuhan. Untuk lebih jelasnya mengenai virus, alangkah lebih baiknya bila kita mulai dari subbab yang pertama, yaitu sejarah penemuan virus. Kapan sih virus itu ditemukan dan bagaimana sih perkembangan virus itu? Proses penemuan virus dimulai ketika seorang ilmuwan yang berkebangsaan Jerman yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883 melakukan penyelidikan terhadap daun tumbuhan tembakau yang berbintik-bintik kuning. Pada waktu itu, ia berkeyakinan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh salah satu organisme yang lebih kecil dari bakteri. Dan selanjutnya, pada tahun 1893, seorang ilmuwan yang berkebangsaan Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky juga melakukan penelitian yang sama dengan cara mengekstrak tumbuhan tembakau tersebut menggunakan saringan bakteri. Ia berhipotesis bahwa jika penyakit tersebut memang benar disebabkan oleh bakteri, maka organisme tersebut tidak akan mampu melewati saringan yang sudah dibuat dengan saringan bakteri itu tadi. Namun, hasil dari saringan itu saat disemprotkan ke tumbuhan tembakau yang sehat, ternyata menyebabkan tanaman tembakau tersebut terkena penyakit mosaik. Kendati pun demikian, Dmitri Ivanovsky tetap berkeyakinan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogen yang ukurannya lebih kecil daripada bakteri pada umumnya dan dapat menghasilkan racun. Dan dari racun itulah yang menyebabkan penyakit mosaik itu terjadi pada tumbuhan tembakau yang sehat. Selanjutnya, pada tahun 1897, seorang ilmuwan yang berkebangsaan Belanda yang bernama M. Bejering juga melakukan penelitian yang sama terhadap tumbuhan tembakau. Dan ia berkesimpulan bahwa penyebab penyakit tersebut adalah salah satu organisme yang lebih kecil dari bakteri dan hanya dapat berkembang biak di organisme hidup. Selanjutnya, pada tahun 1935, seorang ilmuwan yang berkebangsaan Amerika Serikat yang bernama Wendell Stanley berhasil mengkristalkan organisme patogen yang terdapat pada daun tembakau yang diberi nama dengan TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Penyelidikan virus semakin intensif terjadi seiring dengan penemuan mikroskop elektron. Sejak tahun 1950-an, virologi sudah menjadi bidang penelitian yang aktif dan memberi pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai jenis penyakit, genetika, bahkan karakteristik organisme. Nah, untuk sejarah penemuan virus, semoga kalian bisa memahami ya. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu ciri dan struktur virus. Apa yang terpikir olehmu ketika mendengar istilah virus? Apakah virus ini termasuk golongan hewan atau organisme hidup? Nah, beberapa ahli menganggap bahwa virus ini termasuk organisme hidup. Namun beberapa ahli yang lain juga mengatakan bahwa virus ini bukan merupakan organisme hidup. Lalu bagaimana pendapat kalian? Apakah virus itu termasuk organisme hidup atau bukan? Nah, untuk lebih jelasnya, alangkah lebih baiknya bila kita memahami terlebih dahulu mengenai ciri-ciri dan struktur virus. Ciri-ciri virus. Yang pertama, ukuran tubuhnya antara 0,02 mikrometer sampai 0,3 mikrometer dan ukuran paling besar yaitu 200 nanometer. Yang kedua, bentuk tubuhnya bervariasi dan umumnya bersegi banyak. Bentuk tubuh virus ini dipengaruhi oleh kapsid atau selubung protein pada asam nukleat. Yang ketiga, virus ini dapat berada di dalam dan di luar sel. Saat berada di luar sel, virus ini hanya berbentuk seperti senyawa kimia biasa. Yang keempat,
Virus ini hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Yang kelima, virus ini stabil pada pH 5,0 sampai 9,0. Virus bukan berupa sel, melainkan suatu partikel yang disebut dengan virion. Oleh karena itu, virus tidak memiliki sitoplasma, protoplasma, maupun inti sel. Virus juga dapat dikristalkan seperti halnya benda tak hidup yang lain. Kendati demikian, terdapat beberapa ahli yang mengungkapkan bahwa virus ini merupakan organisme hidup. Hal ini bukan berarti tak beralasan, akan tapi mereka menganggap demikian karena virus ini dapat berkembang biak dalam sel-sel hidup serta memiliki materi genetik. Dan secara struktural, virus ini tersusun atas asam nukleat atau materi genetik dan kapsid. Partikel virus atau virion terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu bagian luar dan yang kedua yaitu bagian dalam. Bagian luar dari virion ini yaitu terdiri dari kapsid dan juga lipoprotein pembungkus kapsid. Akan tetapi, tidak semua jenis virus memiliki lipoprotein sebagai pembungkus kapsid. Hanya jenis-jenis virus tertentu saja seperti virus influenza, virus cacar, dan juga virus herpes. Dan bagian dalam dari virion ini yaitu molekul asam nukleat serta enzim atau berbagai protein. Materi genetik berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Materi genetik yang terdapat pada virus ini dapat berupa DNA atau deoksiribonukleik acid atau RNA ribonukleik acid. Dan pada virus ini tidak terdapat dua asam nukleat atau dua materi genetik secara bersamaan, akan tapi hanya salah satu dari keduanya. Nah, kapsid merupakan selubung protein yang membungkus asam nukleat. Kapsid ini tersusun atas unit-unit protein yang disebut dengan kapsomer. Adapun fungsi kapsid di sini yaitu yang pertama untuk melindungi inti asam nukleat, yang kedua menentukan sel yang akan dilekati oleh virion, serta yang ketiga membantu menyisipkan virion ke dalam sel inangnya. Nah, untuk ciri-ciri dan struktur virus sudah jelas ya, semoga kalian semua bisa memahami. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu reproduksi virus. Tahukah kamu bahwa daya hancur virus terhadap sel inang itu terjadi pada saat bereproduksi? Nah, pada tahapan reproduksi tertentu, partikel virus ini mampu menyebabkan sel inang menjadi pecah. Hal yang demikian menyebabkan metabolisme sel inang menjadi terganggu atau rusak. Lalu bagaimana sih reproduksi virus itu terjadi? Apakah sama seperti organisme hidup yang lainnya? Virus dapat bereproduksi jika berada di dalam sel inang. Cara reproduksi virus ini berbeda dengan organisme hidup. Virus bereproduksi dengan cara membuat salinan materi genetik dan selubung protein yang dimilikinya di dalam sel inang. Reproduksi semacam ini disebut dengan replikasi. Jadi, untuk mempertahankan hidupnya, virus ini melakukan replikasi untuk menjadi virus baru melalui dua cara utama, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik terdapat 5 tahapan. Yang pertama, adsorpsi, yang kedua, penetrasi, yang ketiga, replikasi dan sintesis, yang keempat, perakitan atau pematangan, dan yang kelima, lisis atau pecah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adsorpsi. Adsorpsi ini merupakan fase di mana penempelan virus terhadap sel inangnya. Jadi virus ini akan menempel pada bagian sel inangnya. Yang kedua yaitu penetrasi. Penetrasi ini merupakan tahapan di mana virus memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inangnya. Yang ketiga, replikasi dan sintesis. Replikasi di sini merupakan tahapan di mana DNA virus semakin banyak di dalam sel inangnya. DNA virus bertambah banyak di dalam sel inangnya. Sedangkan sintesis yaitu virus tadi sudah mulai membentuk bagian-bagian virus yang terdiri dari kepala virus, ekor virus, dan juga badan virus. Yang keempat yaitu tahap perakitan atau pematangan. Jadi dari yang semulanya bagian-bagian virus itu tadi terpisah, kemudian menjadi bagian tubuh virus yang utuh yang terdiri dari kepala, badan, serta ekor. Sedangkan tahap yang kelima yaitu lisis atau pecah. Pecahnya membran sel inang sehingga menyebabkan virus akan keluar dari sel inangnya. Selanjutnya yaitu siklus lisogenik. Nah, pada siklus lisogenik ini setelah tahap penetrasi atau pemasukan materi genetik virus terhadap sel inangnya ini selesai, maka tahapan selanjutnya yaitu penggabungan atau profag. Jadi materi genetik dari virus dan materi genetik dari sel inangnya ini akan bergabung, kemudian masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pembelahan.
Jadi, saat sel inangnya ini terus melakukan pembelahan, dan materi genetik virus ini juga akan ikut mengalami pembelahan sehingga bertambah banyak. Setelah mengalami pembelahan, maka akan masuk ke tahapan penetrasi kembali sehingga menyebabkan materi genetik virus ini lepas dan masuk ke siklus litik kembali. Jadi, perbedaan mendasar antara siklus litik dan siklus lisogenik ini adalah pada siklus litik, sel inangnya itu pecah, sedangkan pada siklus lisogenik, sel inangnya itu tidak pecah tapi terus ikut membelah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa memahami dengan baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.